pagi hari ini kami bersyukur buat semua karya Tuhan dalam hidup kami. Untuk setiap kesempatan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Karena itu pada pagi hari ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk izinkan Tuhan sampaikan apa saja yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup kami. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi oleh setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan setiap kehidupan kami. Dan di mananya kami akan hidup, kami janji Tuhan yang dipermuliakan sampai selama-lamanya. Berikan kepada kami hati dan telinga seperti seorang murid yang mau mendengarkan dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus terjemahkan dengan baik agar kami bisa memahami dan mengerjakannya. Kami bersyukur dan menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya, bersama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Shalom Bapak Ibu semuanya. Terima kasih buat kepercayaan saya pada pagi hari ini. Bisa beribadah kembali dengan Bapak Ibu semua. Saya berdoa dan berharap Tuhan terus menjaga kita punya hidup. Tuhan terus memelihara kita punya hidup. Karena ada hal-hal yang besar yang saya yakin Tuhan taruh dan tanam dalam kita punya hidup. Karena itu pada pagi hari ini saya memberi judul yaitu adalah tentang hidup yang berdampak. Saya sangat yakin bahwa Roh Allah yang ada dalam hidup kita seharusnya akan memberikan kita kemampuan untuk menjalankan sebuah kehidupan yang bukan saja terlihat rohani, tapi juga ada sebuah dampak yang keluar dari setiap kita punya kehidupan. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh di Alkitab. Tokoh ini namanya Timotius, Bapak Ibu semuanya. Saya lagi banyak mempelajari tentang tokoh yang satu ini karena saya menemukan ada banyak hal yang dia kerjakan dalam perjalanan dia waktu dia ada dalam setiap kisah yang kita temukan di Alkitab. Timotius ini Bapak Ibu ya, dia waktu umur 17 tahun sudah dipercayakan memimpin beberapa jemaat. Bayangkan di umur yang masih sangat muda, dampak yang keluar dari hidupnya dia sampai dipercayakan hal-hal yang luar biasa yang dia kerjakan dalam hidupnya dia. Dia bahkan dibesarkan dalam sebuah keluarga yang bisa dibilang tidak sempurna atau tidak lengkap. Dia dibesarkan hanya oleh mamanya dan oleh neneknya kalau firman Tuhan bilang. Dan dia ini blasteran ya, jadi papanya ini orang Yunani, mamanya ini orang Yahudi. Dan dia pada satu waktu ditemukan oleh mentornya dia di Alkitab yang bernama Rasul Paulus. Nah, jadi perjalanan Timotius dimulai dari kitab Kisah Rasul pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Dikatakan seperti ini. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Bapak Ibu bisa temukan bagaimana isu tentang rasis cukup kuat di tempat di mana Timotius hidup. Sehingga Paulus suruh dia disunat pada waktu itu karena memang sunat adalah salah satu budaya dari orang-orang Yahudi. Tapi yang menarik adalah kenapa Paulus sampai akhirnya memutuskan menemukan Timotius, dikatakan bahwa dia dikenal baik oleh saudara-saudaranya di Listra dan di Ikonium. Bapak Ibu kalau baca di peta sejarah pada waktu zaman itu, jarak dari antara kota Listra sampai kota Ikonium itu kira-kira 40 km Bapak Ibu. Jadi jaraknya cukup jauh. Berarti kalau di sini seperti kayak dari Jakarta ke kota Bogor. Nah, sejauh jarak itulah nama Timotius dikenal baik kata firman Tuhan. Jadi kalau datang sama orang-orang di Jakarta mereka tanya, kenal Timotius gak? Siapa? Timotius? Wah keren. Itu orang hebat banget benar-benar.
Lalu kalau kita ke kota Bogor dan tanya lagi, kalian tahu Timotius? Siapa? Timotius. Wah, mantep pisan. Ini orang memang beda. Karena apa? Berarti karena ada yang Timotius bangun dalam dirinya dia, sehingga dia bisa dikenal baik. Karena itulah Paulus memutuskan berjalan bersama-sama dengan dia. Nah, sampai pada satu hari, ada sebuah situasi di mana akhirnya Paulus mempercayakan sebuah tugas kepada Timotius. Yaitu ketika pada suatu waktu ada sebuah masalah di jemaat di Filipi. Nah, kita mulai di sini. Dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat 19 sampai ayat yang 24. Ada sebuah peristiwa sampai pada akhirnya Paulus memutuskan memilih Timotius. Yang notabene pada waktu itu Timotius tergolong karena sejak Timotius ikut dengan Paulus, dia masih sangat muda. Jadi ibaratnya dalam tim Paulus, ya, dalam tim pelayanan Paulus, ini anak levelnya masih level junior Bapak Ibu. Di mana dia akan berjalan bersama-sama dengan Paulus dan rekan-rekan senior-senior lainnya yang sudah lebih dulu berjalan dengan Paulus. Ada yang namanya Silas, ada yang namanya Barnabas, ada yang namanya Apolos. Itu semua adalah senior-senior, rekan-rekan yang berjalan bersama-sama dengan Paulus. Lalu tiba-tiba muncul satu anak muda yang ikut sama Paulus, namanya adalah Timotius. Nah, dikatakan begini, tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang pun daripadaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Nah, pada waktu itu di jemaat Filipi terjadi beberapa situasi dan konflik bahkan di mana akhirnya jemaat Filipi mereka mengirim surat kepada Paulus dan mereka minta Paulus segera datang kepada mereka untuk bantu membereskan masalah yang sedang terjadi di antara mereka. Ada beberapa situasi yang terjadi di jemaat Filipi kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Filipi. Yang pertama adalah ada masalah kepemimpinan. Jadi ternyata masalah internal di dalam mereka sedang diambang perpecahan. Kalau sejarah mencatat hari itu mereka punya dua pemimpin wanita. Pertama namanya Yudia, kedua namanya Sintike, di mana kayaknya terjadi perpecahan di antara kedua pemimpin ini. Jadi di dalam internal mereka ada gejolak yang sedang terjadi yang sepertinya cukup serius sehingga mereka terancam mengalami perpecahan pada waktu itu. Dan juga ada masalah-masalah yang sifatnya eksternal yang datang dari luar. Karena apa? Karena jemaat Filipi di situ hidup dalam sebuah lingkungan yang penuh dengan Alkitab bilang namanya pengajaran-pengajaran palsu, pengaruh-pengaruh buruk yang dari luar. Nanti teman-teman Bapak Ibu bisa baca dikatakan mereka Paulus sebut adalah hati-hati kepada penyunat-penyunat palsu. Kepada penjahat-penjahat, kata itu keluar. Bahkan sampai Paulus sempat sebut kata yang cukup kasar. Hati-hati terhadap anjing-anjing, kata Paulus bahkan. Jadi bayangin ada sebuah situasi di mana di dalam internal jemaat Filipi mereka mengalami konflik yang terambang mengalami perpecahan, tapi di sisi luar juga ada pengaruh-pengaruh yang dapat mempengaruhi sehingga membuat akhirnya jemaat Filipi merasa mereka harus panggil Paulus datang, mereka minta Paulus datang untuk bantu bereskan masalah mereka. Tetapi masalahnya adalah Paulus hari itu sedang di dalam penjara Bapak Ibu. Tadi dikatakan bahwa sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Paulus ada di kota Roma sedang disidang.
di dalam perkara, makanya hari itu Paulus gak bisa datang karena dia sedang di penjara. Dan akhirnya Paulus bilang begini, saya gak bisa datang jemaat Filipi. Dia kirim surat dan dia bilang gini, mohon maaf saya sendiri sedang dalam sebuah sidang perkara. Jadi saya gak mungkin hadir kepada kalian saat ini. Tetapi tenang saja, karena saya akan urus dan saya akan percayakan satu orang yang akan menggantikan saya untuk datang ke kalian. Nah, orang itu namanya Timotius, kata Paulus. Dari semua senior-senior rekan-rekan Paulus yang ada bersama-sama dengan Paulus, kenapa sampai Paulus memilih satu anak muda ini yang notabene dia mungkin masih junior, dia jauh lebih muda, mungkin dari sisi pengalaman, dari sisi jam terbang, dari sisi pengetahuan, mungkin ya, gak bisa dibandingkan dengan senior-senior yang lain, tapi sampai akhirnya Paulus memutuskan dia pilih Timotius dalam tugas yang sangat penting ini. Berarti ada sesuatu yang Paulus temukan dalam hidup Timotius, sehingga dia mempercayakan Timotius untuk datang dan menyelesaikan permasalahan ini. Dari mana kita bisa lihat bagaimana Paulus mempersiapkan Timotius? Dari mana kita bisa temukan bagaimana cara Paulus memuridkan dan membangun sehingga dia percaya sama Timotius? Tentu kita dapat lihat dari surat-surat Timotius. Surat 1 Timotius, surat 2 Timotius, itu isinya adalah kalau buat saya, itu namanya surat pengajaran Paulus kepada Timotius. Jadi kita akan temukan beberapa hal, sikap yang Timotius bangun dalam dirinya, sehingga akibatnya Paulus memutuskan mempercayai dia dalam perjalanan ini. Hal yang pertama yang ditemukan adalah Timotius dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya. Coba sama-sama katakan dapat dipercaya. Ya. Paulus bilang begini tadi di ayat 19. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Jadi Paulus bilang begini, saya gak bisa datang, tapi kalau saya kirim Timotius, tenang saya. Kalau saya kirim Timotius, aman saya. Karena saya bisa percaya sama Timotius. Hal yang pertama adalah Timotius adalah orang yang dapat dipercaya. Kepercayaan adalah hal yang penting dalam kita punya perjalanan. Setiap kita di sini tentu adalah orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, amin. Yang percaya sama Tuhan Yesus boleh angkat tangan sama-sama, amin. Tapi kalau pertanyaan kedua, bisa nggak Tuhan percayakan hal-hal yang besar dalam kita punya hidup? Bisa nggak Tuhan mempercayakan sebuah proses, sebuah proyek, sebuah perjalanan-perjalanan penting dalam kita punya hidup? Saya belajar mempercayai Tuhan dan dapat dipercaya oleh Tuhan, itu dua hal yang berbeda Bapak Ibu semuanya. Jadi harusnya level perjalanan kehidupan kita harusnya bertumbuh dari orang-orang yang mempercayai Tuhan menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Karena saya belajar bahwa kepercayaan itu nggak datang dalam satu malam. Kepercayaan gak datang cuma dengan kita maju ke depan, ditumpang tangan, kesetrum kita rebah, kita bangun jadi orang yang bisa dipercaya. Gak begitu Ferguson kalau kata Alkitab. Kepercayaan itu harus ditanamkan dalam kita punya hidup. Kepercayaan itu ada yang kita bangun dalam kita punya hidup. Sehingga orang bisa percaya sama kita. Sehingga Tuhan bisa percayakan hal yang besar dalam kehidupan kita. Bahkan saya terus ingatkan saya punya diri. Gak peduli titel saya, gak peduli pengalaman-pengalaman saya. Tapi kalau pada akhirnya apapun yang saya kerjakan, orang gak bisa percaya sama saya. Saya gagal dalam perjalanan kehidupan saya Bapak Ibu semuanya. Artinya ada hal yang kita perlu bangun dalam kita punya hidup. Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang siap terima tanggung jawab dalam kita punya perjalanan. Tanggung jawab itu penting Bapak Ibu. Bahkan buat saya kepercayaan itu selalu berbanding lurus sama tanggung jawab dalam kita punya hidup. Kita akan susah menjadi orang yang dapat dipercaya kalau kita nggak bisa menjadi orang yang siap terima tanggung jawab dalam kita punya perjalanan kehidupan. Paulus ingatkan terus sama Timotius. Dalam kitab 1 Timotius 1 ayat 18, Paulus bilang begini sama Timotius. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu,
Supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Paulus lagi bilang begini, hei Timotius, kalau saya pilih kamu untuk tugas ini bukan cuma karena kamu masih muda, kalau saya pilih kamu untuk tugas ini bukan cuma karena mungkin kamu keren, kamu seperti kelihatannya kayak orang baik, tapi kamu harus tahu Timotius, kalau saya percayakan ini sama kamu, itu seperti kayak saya beri sebuah tanggung jawab sama kamu. Saya beri sebuah tugas, katanya tugas ini kuberikan kepadamu. Artinya hal yang pertama, kita harus siap terima tanggung jawab dalam kita punya perjalanan. Masalahnya banyak orang, saya sering bilang kayak khotbah-khotbah pada umumnya ya, di sini nggak ada. Nah gitu ya. Masalahnya adalah banyak orang yang suka dipercaya, tapi nggak suka terima tanggung jawab. Saya belajar dalam saya punya perjalanan kehidupan. Kita akan sulit menerima sebuah kepercayaan selama kita selalu menghindari tanggung jawab dalam kita punya hidup. Contoh sederhana, berapa banyak kadang-kadang kita lagi mau makan sama-sama di restoran, gak mulai-mulai makan karena 5 menit, 10 menit cuma untuk pilih. Siapa yang doa makan? Lu aja deh. Enggak, lu aja deh. Enggak, gue belum belajar, gue belum ikut kelas doa. Cuma doa makan baru Bapak Ibu. Udah lu aja deh. Kenapa? Karena pada dasarnya kita selalu berpikir bahwa tanggung jawab itu seperti kayak sebuah beban. Nah, cara kita berpikir mesti kita rubah. Tanggung jawab itu bukan sebuah beban. Itu perjalanan dalam kita punya hidup. Itu yang kita perlu bangun bersama-sama. Di dalam kita punya perjalanan yang kita mesti kerjakan. Makanya setelah ini datang ke Pastor Herbert dan bilang begini, Pastor, tolong repotkan saya di gereja ini. Jadi jangan datang terus cuma tolong doakan saya. Tapi datang, Pastor, tolong jangan buat saya nganggur di gereja ini. Tolong jangan buat saya nggak buat apa-apa di tempat ini. Saya ajarin Bapak Ibu ya, cuma gampang. Belajar 2 kata ini kata mujarab banget buat saya. Gak susah. Pertama namanya saya, coba bilang saya. Nah, gak susah kan? Kedua bilang ya, coba bilang ya. Nah, gak susah. Siapa yang setelah ibadah mau bantu beres-beres ruangan ini? Saya udah gitu aja. Mau gak nanti pas rapat sama-sama bawain konsumsi buat kita semua? Ya, terbiasalah dengan 2 kata ini, saya dan ya. Kita akan jadi orang-orang yang siap terima tanggung jawab. Bahkan saya belajar. Ini prinsip hidup saya. Tuhan gak mungkin curang sama saya. Orang boleh curangin saya, orang boleh manfaatin saya. Saya diperas Pak, saya dimanfaatin Pak. Semua, yang lain mah enak, saya aja diperas, saya jadi manfaatin. Saya belajar bahwa kalau Tuhan orang bisa mereka-reka semuanya. Tapi kalau kita melakukan semua dengan sikap hati yang benar, Tuhan bisa rubah jadi kebaikan buat kita punya hidup. Ini kan prinsip Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa dimanfaatkan dalam hidup ini, itu artinya Bapak Ibu bermanfaat. Udah itu aja. Karena cuma orang yang bermanfaat yang bisa dimanfaatin Bapak Ibu. Orang yang gak bermanfaat yang gak akan dicari juga. Amin. So prinsipnya adalah yuk siap terima tanggung jawab dalam kita punya perjalanan. Nah yang kedua berarti menjadi orang yang dapat dipercaya, tanggung jawab itu kita harus menjaga dan memeliharanya. Bapak Ibu, saya harus ingatkan bahwa semua tanggung jawab, semua tugas, semua posisi, semua jabatan yang ada di tangan kita hari ini, mohon maaf, gak ada yang kekal dan abadi sifatnya Bapak Ibu. Kapan saja bisa diambil dari kita punya hidup. Saya ingatkan saya punya pemimpin, bahkan saya bilang juga termasuk untuk diri saya bukan menjadi gembala abadi di gereja saya. Kapanpun posisi saya, kapanpun yang di tangan saya ini, kalau saya nggak menjaganya, kalau saya nggak memeliharanya, bisa diambil kapan saja. Artinya kita bertanggung jawab bahwa kepercayaan yang diberikan dalam kita punya hidup, yang pertama adalah kita harus siap terima tanggung jawab dalam kita punya perjalanan. Tapi yang kedua adalah kita harus menjaga dan memeliharanya. Karena kapan saja bisa hilang dari kita punya hidup Bapak Ibu semua yang saya kasihi. Kapan saja bisa diambil dalam kita punya perjalanan. Itulah makanya penting untuk kita menjaga dan memeliharanya dalam kita punya hidup. Dalam kitab 1 Timotius 6:20, Paulus ingatkan Timotius, hai Timotius,
peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Paulus ingatkan baik-baik, hei Timotius, kamu ini masih muda. Gak banyak orang yang dipercayakan seperti kamu. Kamu harus tahu kalau kamu dipercayakan seperti ini. Di luar sana ada orang-orang yang sedang lihat kamu baik-baik. Ada orang-orang yang sedang tunggu-tunggu kamu buat kesalahan. Begitu kamu buat kesalahan, mereka akan serang kamu habis-habisan. Begitu kamu buat kesalahan, mereka akan cari cara untuk menggeser kamu. Mereka akan cari cara untuk menjatuhkan kamu. Sedemikian itulah kamu harus pelihara baik-baik. Kamu harus jaga baik-baik sama apa yang dipercayakan dalam kehidupanmu. Kadang ada orang yang tunggu kita buat salah Bapak Ibu. Kadang ada orang yang sudah bersiap-siap untuk cari. Kita lihat nih, ntar lagi dia akan buat kesalahan dan dia akan serang, kita akan diserang habis-habisan. Sedemikian itulah kita harus jaga dengan anugerah Tuhan, dengan kekuatan Tuhan. Kita berdoa dalam kita punya perjalanan kehidupan. Apa yang dipercayakan dalam masing-masing kita punya hidup. Jagalah dan peliharalah baik-baik dalam kita punya hidup Bapak Ibu. Amin. Karena buat saya, ini bukan yang gak mungkin. Tapi Bapak Ibu sadar gak ya, kita hidup dalam sebuah budaya di mana bukannya gak mungkin ya, tapi sangat sulit yang namanya mengembalikan kepercayaan. Sekali kita makan di restoran, gak sengaja mungkin ada kecoa mabok, gak sengaja aja kecoa mabok itu nyampi di meja kita, drek. Selesai. Besoknya bisa kosong restoran tersebut. Mau dicari dengan segala promo seperti apa. Karena apa? Kepercayaan kadang mahal dijaga. Sedemikian itulah kita perlu jaga baik-baik kita punya hidup. Sebagai pemimpin, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang staf. Sekali lagi, bukan yang gak bisa dikembalikan, saya percaya bisa, tapi akan sangat sulit untuk kita bisa belajar. Karena itu hari ini kita dengar firman Tuhan yang berkata bahwa peliharalah dengan baik sama apa yang telah diberikan dalam kita punya hidup. Timotius dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya. Dia siap terima tanggung jawab. Dia menjaga dan memeliharanya. Amin. Baru hal yang kedua, Timotius dikenal sebagai orang yang tidak mencari kepentingan sendiri. Nah, di ayat 20 tadi kita baca bersama-sama dikatakan, karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Alasan kenapa Paulus memilih Timotius untuk datang ke Filipi. Karena Paulus bilang begini sama jemaat di Filipi, kalau saya kirim Timotius, dengar, dia akan jadi orang yang akan sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Tadi kita baca di awal bahkan dikatakan begini, di saat semua orang mencari kepentingannya sendiri, tapi dia memutuskan mencari kepentinganmu dan memperhatikan kepentinganmu. Itu yang dikatakan, makanya hal yang kedua, Timotius adalah orang yang gak mencari kepentingan sendiri. Yang terfokus kepada kepentingan orang lain lebih dari sendiri. Nah ini tantangan dalam membangun kedewasaan dalam kita punya hidup Bapak Ibu semuanya. Kita hidup di tengah dunia yang sangat egosentris. Di mana semua orang hanya berlomba-lomba demi dirinya sendiri. Semua orang hanya berlomba-lomba untuk kepentingan dirinya sendiri. Kekristenan mengajarkan bahwa kita ada bukan cuma untuk diri sendiri. Amin. Kekristenan mengajarkan bahwa Yesus bilang begini, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Identitas kita, budaya yang kita perlu bangun adalah budaya yang melayani Bapak Ibu semuanya. Bukan untuk diri sendiri. Di tengah-tengah hari ini kita hidup banyak orang-orang, sekali lagi di sini nggak ada gitu ya, yang banyak dengan yang namanya kepentingan. Dia bisa buat baik asal saya akan kerjakan begini, tapi selalu kadang-kadang ada U di balik B. Nah kira-kira seperti itu. Nah hari ini kita belajar bahwa Timotius dikenal, dia nggak cari kepentingannya sendiri, tapi dia putuskan, dia melihat ada kepentingan jauh yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Bagaimana caranya kita bisa seperti itu? Yang pertama adalah kita perlu selesai dengan diri sendiri.
Selama kita nggak pernah selesai dengan diri kita sendiri, selalu ada unsur tanda kutip motivasi dalam kita punya hidup untuk mau melakukan sesuatu demi sebuah sesuatu. Nah, prinsip dalam perjalanan orang-orang yang nggak mementingkan diri sendiri, Bapak Ibu yang saya kasihi, adalah selesai dengan kita punya diri sendiri, selesai dengan kita punya ambisi, selesai dengan kita punya keinginan-keinginan yang hanya terfokus kepada apa yang saya mau, apa yang saya butuh, apa yang saya minta, apa yang saya pengen. Tapi orang-orang yang gak mementingkan diri sendiri, dia akan berfokus kepada apa yang bisa keluar dari hidup saya. Apa yang saya bisa lakukan. Sahabat saya almarhum Raditya Olowan, setiap saya telepon dia, selalu waktu dia angkat telepon saya, jawaban pertama dia cuma satu. Begitu saya telepon, begitu diangkat, dia selalu bilang begini, "Hi Bang, what can I do for you?" Selalu. Kapan saja saya telepon dia, selalu dia langsung bilang, "What can I do for you?" Apa yang saya bisa bantu untuk kamu. Dia adalah seorang sahabat yang sepanjang perjalanan kehidupan yang saya kenal, adalah orang yang sama sekali gak pada pentingkan dia punya diri sendiri. Kita perlu selesai dengan diri sendiri, agar kita bisa lihat Tuhan dengan lebih jelas dalam kita punya hidup. Tapi hal yang kedua, makanya dikatakan tadi sama-sama di kitab 2 Timotius ya. Ini buat saya ini adalah ajaran keras Paulus sama Timotius. Ini ayat sangat sering kita baca. Paulus bilang begini ya di 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Paulus bilang sama Timotius, Timotius dengar, kalau kamu sedang dalam sebuah tugas, kamu itu kayak prajurit. Maksudnya bukan Timotius bawa senjata, bawa tameng, bawa pedang, bawa tombak, enggak. Paulus lagi bilang begini, waktu kamu sedang berjuang, waktu kamu sedang bertugas, seorang prajurit, dia enggak akan memusingkan tentang penghidupannya sendiri. Bahasa yang lebih sederhana sebenarnya, Paulus lagi bilang begini, Timotius, kamu pikir Tuhan akan lupa berkati kamu kah? Kamu pikir Tuhan harus diingetin terus untuk berkati kamu, untuk jaga kamu, untuk penuhi soal penghidupanmu? Kamu pikir dia harus Tuhan itu pelupa, yang harus diingatin terus. Terus sehingga akhirnya kamu jadi orang yang terus-terus, yang kamu minta cuma penghidupanmu, yang kamu minta cuma penjagaanmu, yang kamu minta cuma pertolonganmu. Apakah Tuhan yang harus kita ingatkan terus Bapak Ibu, soal dia menjaga kita punya hidup? Apakah Tuhan harus dikasih tahu terus seperti kayak Tuhan lupa? Kita perlu ingatin terus Tuhan, ingat ya saya lagi dalam lembah kelam Tuhan, jaga saya ya. Tuhan ingat ya, di rumah makanan belum ada Tuhan, tolong saya ya. Tuhan ingat ya, gaji udah gak naik-naik nih, rumah udah jelek nih, motor udah butut nih, mobil udah gak sama kayak yang lain nih. Apakah Tuhan harus kita ingatkan terus? Seperti kayak ya dia lupa untuk jaga kita punya hidup, untuk pelihara kita punya hidup, untuk bawa kita punya hidup, sesuai dengan apa yang dia mau Bapak Ibu semuanya. Dari tapak samping kayak kurang makan kah saya Bapak Ibu? Enggak kan Bapak Ibu ya? Hanya membuktikan bahwa Tuhan jaga kita punya hidup. Tuhan gak pernah lupa tolong kita. Tuhan gak pernah lupa selamatkan kita. Yang Tuhan mau adalah kita gak perlu memusingkan tentang penghidupan kita. Seperti seorang prajurit yang sedang berjuang. Gak mementingkan diri sendiri. Berbicara juga tentang melayani dengan ketulusan. Nah ini yang cukup mahal yang saya temukan hari ini Bapak Ibu. Banyak orang yang mau melayani. Tapi saya harus akui, tidak banyak orang yang mau melayani dengan sebuah ketulusan dalam perjalanan kehidupan. Dan urusan ketulusan yang paling tahu kan cuma dua, benar? Pertama Tuhan, kedua diri sendiri. Orang bisa terlihat baik di luar, terlihat rohani di luar, terlihat dermawan di luar, terlihat murah hati di luar, tapi di dalam gak pernah ada yang tahu. Karena itu tugas masing-masing. Gak ada yang bisa bilang siapa lebih hebat dan siapa yang kurang hebat di sini, setuju? Semua kita sedang dalam perjuangan yang sama, yaitu melayani
hidup dengan sebuah ketulusan dalam kita punya hidup. Ketulusan itu artinya begini Bapak Ibu. Orang mau puji, orang gak mau puji, saya akan tetap terus mengerjakannya. Orang mau tepuk tangan, orang gak mau tepuk tangan, saya akan tetap terus mengerjakannya. Orang mau bersama-sama, saya harus ditinggal sendirian sekalipun, saya akan tetap terus mengerjakannya. Sehingga kita dikenal sebagai orang-orang yang tulus dalam kita punya hidup. Amin Bapak Ibu semuanya. So, saya ulang sedikit sebelum kita masuk ke bagian terakhir. Pemain keyboardnya boleh bantu saya aja. Kita lagi belajar dari sosok yang bernama Timotius. Paulus memberikan sebuah tugas kepada Timotius. Tugas yang gak mudah. Kenapa Paulus memilih Timotius? Karena yang pertama dia dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya. Makanya dia diberikan sebuah tugas dan tanggung jawab. Tapi Paulus ingatkan Timotius, semua tugas dan tanggung jawab itu dia harus menjaga dan memeliharanya. Karena itu bisa diambil dan digantikan kapan saja. Tapi hal yang kedua, kenapa akhirnya Paulus putus pilih Timotius? Karena Paulus melihat Timotius adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Dia terbiasa mementingkan kepentingan orang lain. Orang-orang yang terbiasa mementingkan kepentingan orang lain adalah orang-orang yang sudah selesai dengan diri sendiri. Adalah orang-orang yang berani hidup di dalam sebuah level yang namanya ketulusan dalam mengerjakan semua. Tanpa sebuah harapan. Tanpa melihat apa untungnya dan apa ruginya dalam saya punya hidup. Ingat Bapak Ibu, saya pernah jelaskan di sini. Bahwa hidup itu enggak cuma tentang untung atau rugi Bapak Ibu. Enggak. Kadang mungkin apa yang kita keluar dari kita punya hidup mungkin gak sama-sama yang kita terima. Tapi hidup bukan cuma tentang untung atau ruginya saja. Kayak saya pernah bilang, kadang saking terlalu miskinnya orang sehingga yang dia punya cuma uang Bapak Ibu. Tapi ada hal yang lain yang harusnya bisa keluar dari kita punya hidup. Menjadi orang-orang yang tulus dalam mengerjakan semuanya. Tapi yang terakhir, yang ketiga, Paulus juga dikenal sebagai orang yang kesetiaannya teruji. Ayat 22 dikatakan begini, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Timotius meskipun dia masih sangat muda, dia dikenal sebagai orang yang teruji kesetiaannya. Pertanyaannya, dari mana orang bisa tahu dia teruji kesetiaannya? Itu bukan teori Bapak Ibu semua. Itu bukan dari mana kita bisa tahu bahwa Timotius teruji kesetiaannya. Karena Timotius lulus ujian. 5 soal dia selesaikan semua, ujian lisan, ujian pilihan ganda. Enggak, dari mana orang bisa tahu setia? Atau teruji kesetiaannya adalah setelah dia melewati berbagai macam ujian. Dan dia tetap ditemukan setia. Artinya berarti begini, perjalanan Timotius gak gampang-gampang aja Bapak Ibu. Proses yang dia jalani gak mudah juga. Paulus sekali lagi bilang begini, Timotius, waktu kamu memilih jalan mengikuti Kristus, itu bukan jalan yang mudah. Kamu bukan cuma akan senang-senang terus. Kamu akan diperhadapkan dengan ujian demi ujian dalam perjalananmu. Nah, tapi dengan hidupmu bersama Kristus, ini doa saya, kamu tetap teruji dalam setiap perjalananmu. Kamu tetap bisa berjalan dengan setia, dengan semua yang sedang dihadapi. Saya gak pernah bilang apa yang Bapak Ibu hadapi mudah Bapak Ibu. Saya gak pernah berpikir bahwa hidup ini akan gampang terus yang kita lewati ke depan. Setiap kita akan masuk dalam ujian demi ujian dalam kita punya perjalanan kehidupan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkannya. Makanya Timotius dikenal sebagai orang yang hidup dalam keteladanan. Paulus bilang begini di 1 Timotius 4. Jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi artinya bahwa
Kesetiaan yang teruji yang harus kita bangun dalam kita punya hidup adalah bukan cuma tentang seberapa banyak kita tahu Bapak Ibu, mohon maaf, tapi tentang kelakuan kita Bapak Ibu. Semua yang kita pelajari dalam kita punya hidup, semua yang kita terima dalam kita punya hidup, bahkan saya lebih spesifik, semua pengajaran, semua khotbah, semua hal yang kita alami dalam kita punya hidup, pada akhirnya bukan cuma kita menjadi orang-orang yang hebat dalam cara melihat sesuatu, tapi yang paling penting adalah orang akan lihat kita punya kelakuan. Orang akan lihat bagaimana cara hidup kita dalam kita punya perjalanan. Pada akhirnya yang paling utama adalah bagaimana cara kita menjalankan sebuah kehidupan ini. Saya berdoa bahkan ujian-ujian yang mungkin Bapak Ibu hari ini menangis sedang hadapi, sebenarnya sedang tolong banyak orang di luar sana. Sebenarnya akan membuat banyak orang lebih terbebas kehidupannya. Karena apa? Kesetiaan kita dalam menjalankan semuanya. Makanya ingat waktu kita lagi sekolah dulu, ada tulisan ketika ulangan umumnya, harap, tenang, ada ujian. Ujian selalu datang dalam kita punya hidup. Yang kita perlu adalah tenang, percaya, jalani, selesaikan sampai akhir kita punya kehidupan. Sehingga Tuhan menemukan kita orang-orang yang setia dalam kita punya perjalanan. Amin Bapak Ibu semuanya. Selamat berjuang Bapak Ibu. Selamat menjadi orang-orang yang berdampak, yang dapat dipercaya, gak mementingkan diri sendiri, dan punya kesetiaan yang teruji. Saya undang boleh kita berdiri bersama-sama.